Shalom adik-adik semua. Hai adik-adik Blessing Kids. Apa kabarnya kalian semua? Wah, puji Tuhan ya, kalian semua dalam keadaan sehat. Yuk adik-adik, karena Tuhan begitu baik setiap harinya kepada kita, kita juga jangan lupa ya adik-adik untuk selalu mencari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kita persiapkan hati kita ya. Oke, kita mulai ibadah kita saat ini juga ya. Kita minta Tuhan sertai ibadah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari hari Senin sampai kami bertemu kembali di hari Minggu di ibadah sekolah Minggu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan sukacita. Tuhan Roh Kudus, pimpin kami, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji.
Kalisa mau ngetes dulu nih. Di antara adik-adik, ada yang masih ingat nggak firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Dewi Kamis kemarin yang waktu libur kemarin? Iya ya. Jadi Kak Dewi menceritakan tentang Yesus diangkat ke surga. Ya, Yesus naik ke surga. Oke, ketika itu ya Yesus naik ke surga ya, disaksikan oleh para murid-muridnya yang berkumpul ya. Nah, Yesus naik ke surga ya, dan akhirnya dia ditutupi oleh awan-awan kemuliaan ya. Nah, adik-adik, setelah Yesus diangkat ke surga, naik ke surga ya, para murid yang menyaksikan Yesus diangkat ke surga, dia kembali pulang ke Yerusalem adik-adik ya. Dia pulang ke Yerusalem, dia menunggu janjinya Tuhan. Nah, Kalisa mau ngetes lagi nih. Minggu lalu Kalisa yang bercerita masih inget nggak? Apa sih janji Tuhan untuk para muridnya? Ya, Yesus menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur. Siapa ya dia? Ya, dia adalah Roh Kudus. Ya, jadi Yesus sebelum naik ke surga, ya Yesus berjanji sama murid-muridnya, kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih, karena aku akan memberikan seorang, yaitu Roh Kudus, yang memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan penghiburan ketika lagi sedih. Nah, akhirnya murid-muridnya berkumpul di suatu rumah adik-adik. Nah, ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba adik-adik ada angin besar adik-adik. Ya, angin yang sangat kencang sekali adik-adik. Ya, kenapa ya bisa terjadi? Apa yang terjadi ya? Nah, apa yang terjadi adik-adik? Setelah angin kencang bertiup, ya, tiba-tiba adik-adik, ya ketika para muridnya masih berkumpul di suatu ruangan itu, tiba-tiba muncullah di atas kepalanya lidah-lidah api. Adik-adik pernah lihat api enggak? Begini-begini nih, ya. Jadi di atas kepala para muridnya tiba-tiba ada api. Ya, tiba-tiba muncul lidah-lidah api adik-adik. Lidah-lidah api itu apa ya? Itu adalah Roh Kudus adik-adik. Berarti Tuhan menepati janjinya, Tuhan memberikan Roh Kudus adik-adik. Wah, ternyata Tuhan Yesus nggak ingkar janji ya. Nah, ketika itu ya adik-adik, setelah mereka para muridnya di atas kepalanya muncul lidah-lidah api, ada kejadian yang aneh lagi adik-adik. Tiba-tiba para muridnya itu bisa berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, dan sebenarnya bahasa itu mereka nggak ngerti. Misalnya Kalisa nih, ya Kalisa ini suku Chinese, ya. Tiba-tiba ketika Kalisa diurapi oleh Roh Kudus, tiba-tiba Kalisa bisa bahasa Batak, tiba-tiba Kalisa bisa bahasa Papua, bahasa suku Asmat misalnya. Mungkin juga Kalisa tiba-tiba bisa berbicara bahasa Dayak gitu ya. Aneh kan? Harusnya aneh ya. Harusnya Kalisa bisanya cuma bahasa Chinese, tapi Kalisa tiba-tiba bisa berbahasa yang Kalisa sendiri sebenarnya nggak tahu. Ya, nggak tahu artinya gitu ya. Nah, ketika itu adik-adik, ya, ketika angin bunyi kenceng itu, ya, di Yerusalem itu, yang tinggal di Yerusalem itu bukan hanya orang Israel aja, tetapi banyak bangsa-bangsa lain yang juga tinggal di Yerusalem adik-adik. Nah, ketika mereka mendengarkan bunyi yang kencang itu, bunyi angin yang kencang, mereka pada kepo adik-adik, ya, mereka pada datang, ya, mereka mau cari tahu, itu apa ya? Bunyi apa itu? Kok kenceng banget anginnya? Nah, dan yang lebih anehnya lagi adik-adik, ya, mereka bingung kenapa para muridnya Yesus bicaranya kok bahasanya beda-beda.
padahal mereka nggak ngerti apa yang mereka katakan. Nah, tetapi orang-orang lain yang datang itu mereka ngerti karena ada mungkin yang mereka ngerti bahasanya. Mungkin di situ ada suku Batak, ternyata di situ ada suku Papua. Mereka jadi bisa mengerti apa yang para murid itu bicarakan. Nah, tetapi ketika mereka para muridnya pada berbicara dengan bahasa yang beda-beda ya, orang-orang mengira, orang-orang menuduh para muridnya sedang mabuk, adik-adik sedang mabuk anggur, dia bilang gitu. Ya, ih kamu lagi mabuk kali, makanya kok bicaranya ngawur gitu ya. Nah, tetapi Bapak Petrus, ya Simon Petrus bilang enggak. Kami tidak sedang mabuk anggur. Kami nggak sedang mabuk karena waktu itu ya pukul 9 pagi. Jadi nggak ada orang yang mabuk pagi-pagi. Biasanya kalau orang mabuk itu malam hari. Ini pagi nggak mungkin mabuk ya. Nah, sesudah itu adik-adik, ternyata bahasa-bahasa yang beda itu menceritakan apa adik-adik? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Jadi ketika misalnya Kalisa bicara pakai bahasa Batak, tapi Kalisa bilang Tuhan Yesus itu baik loh. Terus tiba-tiba Kalisa bisa bicara bahasa Papua, tapi Kalisa bilang Tuhan Yesus itu baik loh. Nah, jadi yang dikatakan dalam bahasa beda itu adalah kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Petrus yang tadinya takut, ya adik-adik, karena dipenuhi oleh Roh Kudus, Rohnya Allah, dia jadi berani adik-adik. Ya, dia berani memberitakan firman Tuhan. Dia berani memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu rela berkorban untuk kita. Ya, nah Roh Kudus seperti tadi waktu minggu lalu kasih tahu bahwa Roh Kudus tidak hanya untuk murid-murid Yesus, tetapi Roh Kudus untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang sayang sama Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus nggak pilih-pilih. Pokoknya orang yang sayang sama Tuhan pasti ada Roh Kudus. Kalisa, aku punya Roh Kudus nggak sih? Punya. Setiap orang yang percaya sama Tuhan punya Roh Kudus. Contohnya ya, ketika kalian takut, ya mungkin ada suara yang bilang kamu nggak usah takut, ada aku. Itu Roh Kudus loh adik-adik. Ketika kamu lagi sedih, temen aku jahat, ada yang menghibur kamu, bilang kamu gak usah sedih gitu ya, mungkin di dalam hati ya, kamu gak usah sedih, kamu gak usah putus asa. Itu Roh Kudus loh adik-adik. Ya, mungkin Roh Kudus juga ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, mungkin yang disampaikan oleh Kak Dewi, Kak Lisa, siapa saja ya yang memberitakan firman Tuhan, kalian ngerti, oh ini toh yang Tuhan mau. Ya, nah Roh Kudus juga bisa memberikan kita ketaatan. Kita bisa denger-dengeran mama, kita bisa denger-dengeran papa, kita bisa denger-dengeran sekolah minggu. Taat ya, setiap ke sekolah minggu itu juga Roh Kudus loh adik-adik. Nah, salah satunya roh keberanian juga. Ya, ketika kita berada di tempat gelap, kita nggak boleh takut. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak takut. Itu juga Roh Kudus loh adik-adik. Ya, jadi Roh Kudus itu banyak. Ada di mana Roh Kudus? Di sini. Ya, di dalam hati kita. Bahkan ya adik-adik, ketika kalian mau berbuat salah, ada yang bilang tidak boleh ya, kamu tidak boleh menyontek. Itu juga Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita penghiburan, memberikan kita keberanian, memberikan kita nolongin kita ya. Roh Kudus juga memberikan kita pengertian, kita mengerti ya, memberikan kita ketaatan, dan satu lagi kasih.
kasih adik-adik. Kasih itu juga adalah Roh Kudus adik-adik. Adik-adik bisa kasihan ngelihat nenek-nenek yang di pinggir jalan yang minta-minta kalian bisa kasih makanan. Itu juga Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus yang memimpin adik-adik untuk memberikan makanan kepada nenek-nenek yang di pinggir jalan. Yang mungkin adik sedang temenmu atau jatuh gitu ya, kamu tolong, kamu memberikan kasih. Itu juga loh adik-adik, kita menolong orang itu dari Roh Kudus yang mendorong kita untuk memberikan kasih. Nah adik-adik, jadi tahu ya kenapa sih kita bisa berbuat baik, kita bisa berani. Itu semua karena Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Karena Allah sudah tidak ada di dunia ini, oleh karena itu Allah memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ada di mana? Di hati adik-adik. Oke? Ya, jadi selalu berdoa, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, pimpin kami. Oke? Yuk kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau selalu mengundang Roh-Mu Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, untuk selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, see you.